Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cik Nur Hayati. Selamat datang di pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Sinangbarang. Kali ini kita akan diskusi mengenai materi sadar hukum. Apa itu sadar hukum? Mendengar kata hukum mungkin semuanya tidak asing, tetapi apakah semuanya memiliki kesadaran akan hukum? Sadar hukum merupakan suatu kondisi di mana para siswa telah memahami dan mengetahui aturan-aturan yang berlaku baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat, sehingga siswa dapat mematuhi dan menghindari dari perilaku-perilaku yang melanggar akan hukum tersebut. Jadi ketika kita mempunyai kesadaran hukum, kita akan patuh akan aturan dan kita akan takut melanggar karena konsekuensi yang akan kita dapat. Tujuan dari sadar hukum yang pertama adalah melek dan tahu hukum. Kita akan tahu bagaimana itu hukum, apa itu hukum, manfaat keuntungan kita mematuhi hukum tersebut. Yang kedua adalah sadar dan melaksanakan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah mendapatkan ketenangan lahir batin ketika kita sadar akan hukum dalam hidup bermasyarakat ataupun di sekolah dan di keluarga. Nah, hal yang terjadi apabila kita sadar akan hukum, yang pertama kita akan mendapatkan pujian, reward baik dari itu guru ataupun dari orang tua dan sekitar kita. Yang kedua, kita akan selalu bahagia dan kita akan menjadi kebanggaan untuk keluarga kita. Ketiga, kita akan banyak teman dan kita bisa menjalin hidup bermasyarakat dengan sangat baik. Nah, ingat, aturan itu harus dipatuhi bukan untuk dilanggar. Inilah yang akan terjadi jika kita tidak sadar hukum atau kita melanggar hukum yang ada di sekolah, masyarakat, ataupun keluarga. Yang pertama, kita tentunya akan dimarahi guru ataupun orang tua, kita akan kena tegur. Yang kedua, kita mungkin bisa saja dihukum atau mendapatkan sanksi dari apa yang kita lakukan. Yang ketiga, kita tentunya akan dijauhi teman-teman, digunjing oleh masyarakat dan sebagainya. Dan yang terakhir, kita tentunya akan menyesal dan sedih karena kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, baik, penataan hukum itu sendiri. Seseorang mentaati hukum karena berbagai sebab. Yang pertama, takut sanksi negatif apabila melanggar. Yang kedua, untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa. Yang ketiga, untuk menjaga hubungan baik dengan rekan. Yang keempat, hukum sesuai dengan yang dianut. Dan terakhir, kepentingan terjamin. Mungkin dari kelima atau beberapa hal yang disebutkan tadi, ada salah satu yang menjadi penyebab kalian juga mentaati hukum tersebut. Selanjutnya, di sini akan pemaparan perilaku sadar hukum. Yang pertama, perilaku sadar hukum di sekolah yaitu mentaati aturan sekolah, memiliki sikap disiplin waktu, tidak membuat keributan di sekolah atau ikut tawuran, dan yang terakhir mengikuti upacara dengan baik atau hikmat. Nah, perilaku sadar hukum di rumah, yang pertama, saling mengingatkan dan menjaga untuk selalu dekat terhadap Tuhan, menghormati orang tua, menjaga nama baik keluarga, dan mentaati aturan yang berlaku atau dibuat oleh keluarga. Selanjutnya, yang terakhir adalah perilaku sadar hukum bermasyarakat. Yang pertama, tidak melanggar hukum, aturan norma masyarakat, mentaati peraturan lalu lintas, menjaga lingkungan, dan menjaga nama baik dalam bermasyarakat. Ya, jadi janganlah kita tidak sadar hukum, karena hanya ada sanksi yang akan kita dapat dan kita akan merasa menyesal ketika kita melanggar aturan tersebut pada akhirnya. Please stay on the path, selalu patuh dengan aturan, oke, cukup sekian pemaparan mengenai sadar hukum tersebut. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti. Thanks you for your attention. Jangan lupa komen bila kalian ada pertanyaan mengenai sadar hukum yang sudah dipaparkan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.